Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leli Sagita dari kelas 4 reguler 1F. Itu masuk ke kasus pengambilan keputusan strategi atau capital budgeting. Itu PT Egar. Investasi sebesar 1.500, modal kerja 600, tanah 100, gedung dan peralatan bisnis 900, nilai sisa 100. Proyek investasi tersebut dibiayai dengan hutang 700, 70%, biayanya 18%, dan modal sendiri 30%. Hasil diharapkan 22%, pajak perseroan 30%. Prediksi pendapatan dan biaya operasi tunai selama umur proyek 5 tahun sebagai berikut. Keterangan pada tahun pertama itu pendapatannya 1.200, biaya operasi 600, tahun kedua 1.500, biaya operasi 700, tahun ketiga 1.900, tahun biaya proyeknya 1.300, 1.400, 1.150, tahun kelima 1.300, 1.950. Langkah pertama, nilai harta tetap 900, nilai sisanya 100 disusut 800. Kenapa 800? Karena 900 kurang 100. Jumlah angka 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 15. Besarnya penyusutan tiap tahun. Tahunnya 1, 2, 3, 4, 5. Perhitungannya pada tahun pertama itu 5/15 kali 800. Kenapa 5? Karena dibalik dia dihitung dari tahun yang kelima dulu baru sampai ke bawah. Terus kenapa 15%? Kenapa dibagi 15? Karena jumlah angka pada tahun itu ditambahkan semua sehingga menghasilkan 15 kali 800. 800 itu nilai yang disusutnya. Penyusutan 600, 267. Seperti itulah selanjutnya. Langkah kedua, menghitung beban biaya bunga. Tahun pertama, pinjamannya 1.050. Kenapa 1.050? Karena dibiayai oleh hutang sebesar 70%. Maka hasilnya 1.050. Anuitas. Kenapa anuitasnya dapatnya 336? Maka sebelumnya kita hitung dulu anuitasnya. A sama dengan M kali I bagi 1 kurang 1 tambah I pangkat N, di mana M itu pinjaman dan I itu bunga. A sama dengan 105 kali 0,18 bagi 1 kurang 1 tambah 0,18 pangkat 5, negatif 5. Maka hasilnya itu adalah A sama dengan 189 bagi 0,562891. Didapatkanlah hasilnya 335,76. Maka dibulatkan menjadi 336. Itu bunganya didapatkan dari pinjaman kali 18%. Jadi 150 dikali 18%, maka didapatkan hasilnya 189. Dan angsurannya 147. Kenapa didapatkan 147? Karena 336 dikurang 189 atau anuitas dikurang bunga. Dan kenapa pada tahun kedua itu pinjamannya sebesar 903? Karena pinjaman awal dikurang angsuran, yaitu 150 dikurang 147, maka dapatlah hasilnya sebesar 903, dan seperti itulah seterusnya. Masuk ke langkah 3, proyek net cash inflow. Pendapatan dan biaya operasi itu dilihat pada tabel pada soal. EBIT itu dengan rumus pendapatan kurang biaya operasi per kas, maka hasilnya itu 600. 100, 1.200 kurang 600.
maka 600. Depresiasi itu dilihat pada tabel 1, pada langkah 1, yaitu pada penyusutan. Baru EBIT. Kenapa EBIT 333? Kenapa didapatkan 333? Karena EBIT kurang depresiasi, 600 kurang 267, maka hasilnya 333. Bunga itu dilihat pada langkah 2, pada bunga itu ya, yang 189, 163, 113, 95, dan 50. Baru masuk ke EBT. EBT itu EBIT kurang bunga, maka 33 kurang 189, maka hasilnya 144. Pajaknya tax 30%. Kenapa 30%? Karena pada soal sudah tertera ya. Jadi mencari pajak itu EBT kali pajak perseroan. Itu 144 kali 30%, maka hasilnya 43. EAT sama dengan dengan rumus EBT kurang pajak, maka 144 kurang 43 sama dengan 105. Cara mencari net cash inflow yaitu EBIT kali 1 kurang pajak tambah depresiasi, maka hasilnya itu 500 pada tahun pertama. Total NCL-nya itu 500. Seperti itu mencari sampai ke tahun kelima. Maka kenapa pada tahun kelima itu ada nilai sisanya itu 100? Karena di soal sudah ada ya nilai sisanya, itu nilai sisa 100 dan modal kerjanya 600, maka dimasukkanlah pada tahun kelima, sehingga total NCL itu sebesar 961. Langkah keempat, perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang. WACO sama dengan rumus I kali 1 kurang pajak kali pinjaman tambah modal sendiri kali pajak kali pinjaman. Bunga kali 1 kurang pajak kali pinjaman tambah modal sendiri kali bunga. Maka kalau diaplikasikan itu 0,18 kali 1 kurang 0,3 kali 0,7 tambah 0,3 kali 0,18 sama dengan 0,8%, 0,108 atau 10,8%. Masuk ke langkah kelima yaitu perhitungan net present value. Net cash inflow-nya dilihat pada tabel atau langkah 3 pada total NCL. Terus diskon faktornya persennya didapat dari langkah 4, itu perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang. Dan kenapa bisa seperti itu? Sebelumnya kita cari dulu DF-nya ya. Cara mencari DF-nya itu yaitu 1 bagi 1 tambah 0,108 pangkat 1. Kenapa pangkat 1? Karena dia pada tahun pertama. Itu dengan hasil 0,903. Present value-nya didapat dari 500 dikali 0,903, maka didapatkanlah 452, dan seterusnya. Mencari diskon faktor itu seperti itu. Maka ketika pada tahun kedua dipangkatkan 2, pada tahun ketiga dipangkatkan 3, dan sampai pada tahun kelima dipangkatkan pangkat 5. Maka dihasilkanlah present value-nya itu sebanyak 2019 dengan total investasi 1.500 ada pada soal, dan net present value-nya itu
519. Dari 2.900 kurang 1.500. Jadi kesimpulannya, proyek investasi tersebut layak dikerjakan karena NPV positif sebesar 519. Langkah ke-6, menghitung internal of return atau IRR. Maka terlebih dahulu kita mencari NPV negatif. NPV negatif itu kalau di sini kenapa 24%? Karena untuk menghasilkan nilai negatif itu dia mencapai 24%, karena pada NPV positifnya atau pada langkah kelima itu diskon faktornya 10,8%. Maka dia mencapai negatifnya itu 24%. Oke, net cash inflow-nya itu tetap sama. Cara cari diskon faktornya itu sama seperti mencari diskon faktor pada langkah kelima. Maka dihasilkanlah 404. Dengan total semuanya 1.472 dikurang investasi 1.500, maka minus 28. Oke, di tabel ini ada diskon rate. Diskon rate itu, selisih diskon rate itu 10,8% itu dilihat pada NPV pada langkah 5. Terus 24% itu dilihat dari NPV negatif, maka selisihnya itu 13,2%. NPV pada DR positif itu 2019, investasinya itu 1.500. Dilihat pada langkah kelima. Terus dengan selisihnya 519. Baru selisih VV DR rendah dan tinggi. Yang tertingginya itu 2019 ya, dilihat. Terus yang terendahnya 1.472. Kenapa 1.472? Karena pada NPV negatif hasilnya itu 1.472. Maka selisihnya itu 547. Menghitung IRR. IRR sama dengan 10% diambil dari selisih diskon rate yang pertama tambah 519 bagi 547 itu diambil dari selisih NPV dan selisih PV kali 13,2% dikali dengan selisih diskon tersebut, maka menghasilkan 23,3243 atau dibulatkan menjadi 23,32%. Pembuktiannya, maka pada IRR itu persennya diambil dari pada pembuktiannya yang tadi ya 23,32%. Maka NCL itu tetap sama, mencari IRR-nya itu sama seperti mencari NPV negatif dan positif. Mencari diskon faktor negatif dan positif itu tetap sama ya. Maka menghasilkan PV of NCL itu 406, maka nilai arus kasnya 1.492, investasi 1.500 dengan nilai tunai 800. 7. Probability Index PI sama dengan PV kali I sama dengan PV itu present value dan I itu investasi. Jadi 1.492 diambil dari nilai tunai arus kas yang tadi ya, yang terakhir pada IRR bagi 1.500 itu pada investasi sama dengan 0,995. Tidak layak karena di bawah 1. Langkah ke-8, accounting rate of return atau ARR. ARR sama dengan rumus EAT bagi total tahun bagi investasi. Maka di sini 101 tambah 297 tambah 216 tambah 43 tambah 147. Itu dilihat pada tabel atau pada langkah ketiga ya, itu EAT. Terus dibagi 5
bagi 5 dibagi 1.500 maka hasilnya 0,1107. Kesimpulannya layak karena ARR 11,7% di atas biaya modal 10%. Modalnya itu kenapa 10% pada NPV positif. Pada langkah 5. Langkah 9. Payback period. 1. Menghitung kembalian modal proyek investasi sebesar 1.500 melalui arus kas masuk bersih atau net cash inflow. Kedua, sampai tahun keempat, jumlah arus kas masuk bersih sebesar 1.799. Itu dilihat dari ini NCL-nya ya, tapi diambil sampai tahun ke-4. Jadi itu dari tahun pertama sampai tahun ke-4 itu ditambahkan, maka mendapatkan hasilnya 1.799. Nilai proyek investasi itu 1.500, maka terjadinya lah kelebihan sebesar 299. Kelebihan itu dihitung dengan bulan. 299 itu kelebihan bagi 961. 961 itu NCL pada tahun kelima, yaitu 961 kali 12 bulan menghasilkan 3,73 bulan. Kesimpulannya, kembalinya modal selama 3 tahun, 8,27 bulan. Jika manajemen menginginkan payback 2 tahun, maka proyek tersebut tidak layak. Oke, masuk ke kasus kedua, yaitu PT Enggali. Investasi sebesar 1.300 dengan modal kerja 500, tanah 100, gedung dan peralatan 700, nilai sisa 100. Proyek investasi tersebut dibiayai dengan hutang 80%, dengan biaya 18%, modal sendiri 20%, hasil diharapkan 20%, pajaknya 30%. Keterangan pendapatan biaya operasi tunai. Pada tahun pertama yaitu pendapatan 1.200, 800, tahun kedua 1.500, 900, 1.400, 1.100, 1.500, 1.200, 1.200, 1.100, 1.000. Langkah pertama, nilai harta tetap 700, nilai sisa 100, maka terjadinya penyusutannya itu sebanyak 600. Masih sama pada kasus pertama. Jumlah angka tahun 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 15. 5 bagi 15 kali 600 sama dengan 200. 4 bagi 15 kali 600 140. 3 kali 15 kali 600 120, 2 bagi 15 kali 600 80, 1 bagi 15 kali 600 itu 40. Langkah menghitung beban bunga masih sama seperti soal atau kasus pertama. Maka di sini pinjamannya yaitu 1.040 karena investasinya itu sebesar 1.300 dengan hutang dibiayai hutang oleh hutang itu 80%, maka hasilnya 1.040. Anuitas 332, bunga 1.807, maka angsurannya itu 1.445. Proyek net cash inflow-nya masih sama perhitungannya seperti yang pertama. 1.200 kurang 800 sama dengan 400. Depresiasinya diambil dari langkah 1, baru dikurang EBIT kurang depresiasi sama dengan EBIT dikurang depresiasi sama dengan EBIT, yaitu 400 kurang 200 200. Bunga dilihat pada langkah 2. Pada langkah 2 itu 187 EBT itu EBIT kurang bunga.
Jadi 200 kurang 187 sama dengan 13. Tax pajak 30%, EBT kali pajak 13 kali 30%, maka hasilnya 4. Add itu EBIT kali 1 kurang pajak 1 kali 1 kurang pajak tambah depresiasi, maka hasilnya 9. Dengan net cash inflow add itu EBIT kurang pajak, maka masuklah ke net cash inflow-nya itu EBIT kali 1 kurang pajak tambah depresiasi, maka hasilnya 340, dan seterusnya sampai kasus kelima. Maka pada tahun kelima nilai sisa yang dimasukkan yaitu sebesar 100, modal kerjanya itu 500, maka dengan hasil 752. Langkah 4 itu perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang 0,18 kurang 1 kali 1 kurang 0,3 kali 0,8 tambah 0,2 kali 0,18 sama dengan 0,1363 atau 13,68%. Maka diskon faktornya itu 13,68%. Caranya masih sama, yaitu cara mencari diskon faktornya 1 bagi 1 tambah 0,1368 pangkat 1 sama dengan 0,880. Present value-nya itu net cash inflow kali diskon factor 340 kali 0,880, maka dihasilkan 299. Oke, seterusnya tiap tahun itu pangkatnya sesuai tahun ya. Ketika pada tahun 2 dipangkatkan 2 dan seterusnya pada tahun kelima dipangkatkan 5. Maka dihasilkan present value-nya 1365 dengan total investasinya 1600, maka net present value-nya 65, layak dikerjakan karena positif. Menghitung internal of return, menghitung NPV negatif itu apa ya? Kita cari bagaimana hasilnya itu bisa negatif atau kurang dari nilai total investasinya, maka di sini dikali atau dikali dengan 17%. Maka masih sama, mencari diskon faktornya itu masih sama dengan sebelumnya pada langkah ke-5. Jadi 340 kali 0,855 dapatlah hasilnya 291. Total present value-nya ditotalkan semua, maka dapatlah hasilnya 1255 dikurang 1300, maka hasilnya minus 45. Masukkanlah selisih diskon rate-nya. Pada langkah kelima diskon rate-nya itu 13,68 dan pada NPV negatifnya itu 17%, selisihnya 3,32. NPV-nya 1169, investasinya 1300. Maka dapatkanlah hasil 65. Terus selisih PV-nya itu 1365, masukkan dari NPV pada nilai positif. Terus yang kedua itu 1169
255 pada masukkanlah PV dari NPV negatif, maka dapatlah 110. IR sama dengan 13,68% tambah 0,65 bagi 110 kali 3,32%. Maka hasilnya 15,6418 atau 15,64%. NCL-nya pembuktian IRR adalah BAP proyek investasi. NCL-nya masih sama ya pada case sebelum-sebelumnya, maka IRR-nya itu dimasukkan 15,64%. Mencari IRR itu masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Maka mendapatkanlah hasil 294. Maka total semuanya itu 1298 dikurang 1300, yaitu sebesar 2. Langkah 7, probability index. PV bagi investasi 1298 bagi 1300 sama dengan 0,98%, tidak layak karena di bawah 1. Langkah 8, accounting rate of return ARR. ARR sama dengan 9 tambah 195 tambah 105 tambah 88 tambah 78 bagi 5 bagi 1300 sama dengan 0,0730. Kesimpulannya tidak layak karena ARR 7,3%, di bawah biaya modal yaitu 13,68%. Langkah 9, payback period. Menghitung kembalian modal proyek investasi sebesar 1.300 melalui arus kas masuk bersih. Yang kedua, sampai tahun keempat jumlah arus kas masuk bersih sebesar 1.288 dikurang proyek investasi 1.300, maka terjadinya kekurangan sebesar 12. Kekurangan itu dihitung dengan bulan. 12 bagi 752 kali 12 bulan sama dengan 0,19 bulan. Kesimpulannya, kembalinya modal selama 4 tahun, modal 4 tahun 11,81 bulan. Jika manajemen menginginkan payback 3 tahun, maka proyek tersebut tidak layak. Kesimpulannya dari dua kasus di atas, yaitu PT Enggar dan PT Enggali, saya merekomendasikan yang paling baik ditinjau dari net present value, internal rate of return, profitability index, dan payback period kasus PT Enggar. Alasannya karena yang pertama, net present value di PT Enggar positif sebesar 519, jadi proyek layak untuk ditinjau. Sedangkan PT Enggali NPV-nya positif sebesar 665, sehingga juga layak. Internal rate of return di PT Enggar lebih besar dari biaya modal, sehingga hasil NPV-nya positif dan layak untuk ditinjau. Sedangkan PT Enggali juga lebih besar dari biaya modal sehingga hasil NPV-nya positif dan layak untuk ditinjau. Probability index kurang dari 1, sehingga tidak layak. Serta payback periodnya juga lebih pendek dari PT Enggali, yaitu 3 tahun, 27 bulan. Payback sudah kembali. Sedangkan PT Enggali pengembalian paybacknya 4 tahun, 11,81 bulan. Maka kurang lebihnya saya mohon maaf.
terhadap penjelasan saya, dan mungkin di sini ada pengurangan penulisan pada pembuktian IRR, ada pembuktian IRR pada nilai tunainya. Maka saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.